Oke. Oke. Halo, jumpa lagi di Football Belanda. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai saja sama Bang Ucup Kerik. Iya. Gimana Bang Ucup? Halo, Assalamualaikum. alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini jam berapa nih wabarakatuh. di Batam? WIB ya, setengah 11. Setengah 11 malam ya. Ini lagi 10.45 lah, ini, 10.45. ini Kalau di kita kompas. nih recordnya nih hari Sabtu ya, waktu Belanda, Sabtu malam waktu Indonesia. Manchester United belum main ya, Besok, besok lawan besok Newcastle. lawan Newcastle United. Ini kita ngobrol ringan Uh, aja. Kemarin nonton nggak lawan Real Sociedad? enggak, jujur aja. Itu Karena itu Hah? ditayangin nggak sih di TV Indonesia? Ditayangin di video.com sama SCTV ya. Ah, oke oke oke. Kebetulan kalau saya pribadi sih, jujur aja waktu itu saya nggak kuat lagi nonton badan karena begadang tuh. Sama sama. Kalau di Belanda kan beruntung, Cak Gus kan waktunya siang, waktu sore Betul. gitu. Kalau sini kan pagi mau menjelang subuh, apalagi kalau Ya, badan udah umur dan betul nggak bohong betul ya. Ya, betul. Dulu dengar-dengar katanya ini ya, United Indonesia juga. ya, saya United Oh, Indonesia, sama saya chapter juga. pekan chapter mana? Saya chapter Semarang. Loh, ketua saya dulu sekarang di Hij Pekanbaru. Namanya Hijut. Tanjung Pinang. Oh, Tanjung Pinang iya. hijau. Loh, kenal. Ya kenal dong. Jadi waktu jadi waktu di Ajat, waktu Ajat. Ajat ya. Hijut itu jadi pernah di Batam ini ada semacam MMA gitu ya. Ada kompetisi MMA Dia ikut. di ada enggak. Oh, Jadi saya nonton waktu itu di Gor oh, oke. Temunggung di Batam namanya. Ya, Oke, situ oke. saya terakhir ketemu Hijut. Oh, Cuman oke. saya tugas di Tanjung Pinang, saya belum pernah ketemu, tapi udah kontak-kontakan. Iya, iya, iya. Udah Hijut janjian itu ngopi. Hijut itu yang buka hutannya Semarang waktu itu United Indonesia. Jadi Hmm. dia kalau dibilang founder, founder lah, Legend memang udah di sana ya. legend. Dia dulu masih kuliah di Undip kan, di hukum. Waktu itu jadi ceritanya Nah, gini, ceritanya kita itu kan dulu kan inget kan Liga Inggris nggak ditayangin di TV kan, maksudnya nggak di TV benar, yang gratisan. benar. Di Aura tuh di mana itu kalau nggak salah. Astro lah, Astro Dalmarhum. dulu pertama kan, Astro ya, Astro awalnya ya Astro. Astro. Hmm. Nah terus ya kan, jadi kita kalau menonton kan harus ke kafe ya. Dulu saya numpang sama temen gitu kalau dia mau nonton apa saya juga ikutan. Nah kebetulan MU main kan, terus dia itu Hmm. kebetulan fansnya Liverpool. Nah, Hmm. organisasinya itu yang nggak usah kita sebut lah. Apa itu sudah established lah di Semarang gitu loh. Nah, waktu itu Hmm. kalau nggak salah sama Arsenal, jadi lagi pertandingan lawan Arsenal or something gitu lah. Terus selesai pertandingan, iseng-iseng saya tanya sama sama apa namanya, sama si itunya apa namanya, yang punya kafenya gitu loh. Di Semarang ada nggak ya apa yang Manchester United kelompoknya kayak gini? Dia Hmm. kenalin sama saya sama si Hijut. Itu tuh Hmm. ada anak UI 2 orang. Nah, saya tanya, "Loh, ada ya nih?" "Iya, udah banyak." "Belum, baru berdua." Jadi dia ada satu lagi temannya, tapi temannya pasif gitu loh. Udah dari situ terus Hmm. kita mulai bikin Hmm. rame-rame. Jadi kenal juga kayak Toten, kenal juga. Loh, Toten itu Wah, teman itu saya. itu itu gitu luar biasa. Loh, Oh, Toten. Jadi saya waktu itu ya nontonnya bareng sama Toten. Jadi kita nih saya sama Toten. Saya kan temenan sama Toten nih. Kita tempat nongkrong bareng lah. Kebetulan sama-sama suka MU. Kita datang ke situ bareng. Kita tanya waktu itu sama si siapa? Sama si bartendernya katakanlah lah si yang apa yang punya kafe itu. Yang kafe itu kenal sama si Hijut ini. Terus langsung lah ditunjukin itu loh ada anak UI 2 orang. Ya Hijut sama satu lagi. Saya lupa namanya siapa. Dia apa itu pasif kok. Ya udah saya sama Toten nyamperin dia, kita ngobrol-ngobrol, kenal segala macam, terus ya udah kita jalan United Indonesia Semarang Semarang. dari yang cuman dari 5, 10 sampai sekarang Nah, masih ada. Lu Gatnas ikut ikut di Bali, di Jogja ikut. Nah, itu saya bagi tugas sama Toten. Jadi Toten itu yang lebih ke yang official gitulah, itu dia yang berangkat. Karena saya kan dulu keterbatasan, ya. Artinya kan ya masih kuliah, jadwal agak ketat juga jadwal kuliahnya kan. Berarti Jadi kuliahnya di Undip ya? saya diundi. Kalau Toten tuh Undip. agak longgar. Jadi dia
bisa kemana-mana. Saya yang jago Bisa kandang. menjelajah dunia-dunia Iya, loh terselubung. makanya kan kemarin ngobrol-ngobrol sama Bang Patrick, ngobrolin, Nah, anak UI." "Oh iya sama-sama anak UI." "UI mana?" "UI Semarang." "Kenal Toten nggak?" Semua kalau saya ngomong UI Semarang pasti Toten. "Ah, iyalah Toten kenal semua." Toten mungkin namanya di Old Trafford ada di bannernya kali. ya Di dibikinin spanduk tuh di tribun di mana gitu, Totten Totten is red atau apa iya kayak gitu. iya, terus ya gitulah, oh Toten namanya sampai kemana-mana. Ya gitu, Jadi jadi di Belanda sejak kapan? saya di Belanda ini pertama tahun 2010, 2011 sekolah di sini, terus Terus 2012 balik S2? S2 kebetulan, terus Nah, 2012 balik ke Indonesia, terus kerja di Indonesia, 2013 nikah, 2016 balik lagi ke sini. nikahnya dapat jodoh orang fans bola juga atau di luar Enggak, di luar bola, tapi dia ngerti di lah luar bola. bola? Oh, ngerti Ngerti, bola. ngerti bola, ngerti Manchester United lah. Jadi kalau Manchester United lagi main aman. Kalau anak-anak sendiri ada potensial nggak jadi fans MU atau malah Oh sudah udah ya? diarahkan harus sedini mungkin, Heeh. jangan sampai salah ini, jangan sampai salah merah Ya. ya kan Tapi bahaya. tapi kalau misalnya dia fans Ajax, PSV itu masih dimaafkan nggak? Iya dong, kalau di sini kan karena kita kan tinggalnya di selatan ya, di daerah selatan ini kan kalau di Den Haag ini Hmm, kan ada namanya Den Haag, ADO Den Haag. ada Den Haag. Mm. Tapi Mhm. kalau klub besarnya di selatan ini kan Rotterdam ya, Feyenoord, Feyenoord Feyenoord, Basel. Feyenoord. Berarti kalau misalnya Ajax sama Feyenoord tuh sering panas ya. Kalau Feyenoord saya, misalnya iya jadi udah tau kan ceritanya dua itu. iya udah saya baca The Classicer kalau di Belanda Betul. namanya kan. Jadi kan kalau ada uniknya kan di Hmm. sepak bola Eropa sini kan kalau setiap stadion itu kan harus ada wajib punya kuota buat supporter away kan. Hmm. Hmm. Khusus buat Ajax sama Feyenoord. Kalau Feyenoord main, Ajax nggak boleh datang. Kalau Ajax main, Feyenoord nggak boleh datang. Hmm. Itu dari Hmm. tahun 2000 awal loh, 2000 sekianan gitu. Karena memang bentrok parah gitu loh. Jadi sampai segitunya. Sampai sekarang pun ya kalau sekarang pandemi ke stadionnya kosong ya. Cuman sebelumnya ya kayak begitu. Jadi Hmm. rivalitasnya sudah sampai sedemikian gitu loh. Den Haag sendiri tuh kotanya penduduknya pada hobi olahraga atau serius kerja atau kantoran Di gitu? mana? Gimana? Di Den Haag sendiri. Lebih santai ya kalau di sini kan orang kalau kerja gitu kan apa artinya mereka kan juga ini ya berusaha untuk mencari balancing ya work and life balance gitu loh. Jadi Mhm. ya ya nyantai gitu loh, nyantai di kantor juga nyantai. Cuma ya tergantung kantornya kantor mana dulu ya kan macem-macem tuh ada. Nah, Mhm. apa namanya, kalau orang suka olahraga rata-rata iya kan di sini kan orang naik sepeda pasti. Mhm. Terus, Mhm. karena di sini bukan jogging track ya, karena kan kalau di jalan itu benar-benar dipisah ya antara jalan buat mobil, jalan buat sepeda, sama pedestrian. Jadi orang lari atau kayak gimana tuh aman dan banyak di sini orang sering jogging itu udah ya karena enak sih ya menurut saya sih sebenarnya juga biasa hobi lari, cuman ini sudah berapa bulan lutut sakit. Jadi istirahat dulu. Nggak tahu nih ACL atau BCL nih, saya nggak tahu nih. BCL, Bunga Citra Lestari. Iya, karena nggak tahu nih cedera apaan nih, harus diperiksa, tapi belum sempet. Iya, atau kalau pemanasan cukup kan? Sebelum lari gitu pemanasan. Kadang-kadang tuh dari situ sih apanya, ya pegel-pegel. Saya ngalami sih, pernah kram juga gitu, Saya bukan goesan. kram ya, saya di lutut, spesifik lutut. Jadi Oh, pernah lutut, makanya main nih ya, bola? Sisa-sisa futsal awal dulu gitu, pernah? ini tuh sebenarnya sudah tahunan, dari tahun 2010, 2009 sebenarnya. Cuman Mmm, kambuhan ya, kadang iya, kadang nggak. Makanya saya curiga ini, mmm. apa sih namanya, satu lagi ACL apa ya, Sarafnya ngerucut itu ya saraf-sarafnya itu ya, saya juga pernah di ini, kakek ini juga dengkul ligamen. ini juga. Oh, saya didengkul, pernah Oh, jatuh gitu waktu itu. Futsal tuh jatuh, jadi mendaratnya tuh di dengkul, jadi gitu, terus sakitnya nunggu. Ya, ya, Jadi ya, ya. nggak bisa bebas lagi. Saya kalau misalnya main tuh kalau futsal tuh lebih agak agresif ya. Jadi nggak bisa agresif lagi ya, lebih slow sekarang. Iya benar, kayaknya saya juga harus kayak gitu nih. Cuman ya kemarin sempat sih berapa tahun lalu ya, bener tahun lalu sih, berapa bulan yang Hmm. lalu sih terakhir kali main bola lapangan gede.
Cuman itu tadi selesainya terus rasanya nggak nyaman, habis itu terus kadang dipakai Hmm. naik tangga, tapi sekarang sudah agak mendingan sih, cuman belum saya pakai lari lagi aja ini. Ya harus penting lah. Saya baru tadi pagi saya main bola tuh. Jadi, Ah, main bola di sama ini Tex Army Batam. Jadi baru peluncuran jersey. Gak enak kalau nggak datang gitu kan. ya 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 ya. Ya, jadi sebenarnya habis lumayan juga lama main, cuaca panas. Ya ya. Jadi ya habis main tuh harusnya istirahat, tapi harus langsung pergi kondangan lah. Ya. Kondangannya juga karena memang kayaknya memang harus datang. Ya udah Mhm, saya datang aja dengan masker segala macam gitu kan ya. Kita mhm. juga tengok-tengok situasi juga Ya, dengan ya jaga diri lah gitu. betul betul. Nah, itu udah lemes banget saya, udah pengen bobo. Jadi habis kondangan itu saya sempat tidur sejam gitu. Jadi yang penting sekarang recovery aja dulu. Yang penting badan tuh nggak ini lagi. Kemarin tuh tadi tuh saya salahnya habis main bola itu nggak cooling down, Oh iya langsung itu aja penting. gitu aja. Itu saya lupa. Itu dan Betul baru betul. aduh kok nggak cooling down ya tadi. Iya, Ya itu udahlah, penting sih sekarang. Di umur-umur kayak benar-benar. gini nih. Di waktu naik sepeda kaki pernah kram. Di Ya ya. waktu Tanjung Pinang, waktu nanjak itu. Memang awalnya sih saya kira tuh kurang tidur atau kurang apa. Ternyata enggak, kurang pemanasan kalau kata Iya kawan. benar benar benar. Pemanasan juga penting sih soalnya. Dan itu Kalau nanya, hmm, Bang Ucup pertama kali suka MU kapan? 96, Oh sama, saya 95. 95 ya. Pertama kali Eh, nontonnya, kalau nonton sih mungkin sebelum benar-benar saya suka itu mungkin ada. Apalagi yang zaman-zaman Cantona tahun 94, 95 gitu ya. mhm. Awal 96. Cuman yang benar-benar saya perhatikan suka dan benar-benar jatuh cinta sama MU itu semifinal UCL 96-97 lawan Dortmund. Ingat saya pertandingannya. Itu di leg kedua di Old Trafford. Dan kita tahu Dortmund juara waktu itu ya. Home away Oh, Dortmund menang 1-0. itu yang juaranya juara Liga Champions-nya Dortmund ya? Yang iya Dortmund bener ya? Yang dia final Benar, kalau nggak salah lawan Juventus ya? benar. Last Iya. Ricken tuh Ya, waktu Last itu Striker yang bola lob itu ya? bola lob tuh di Iya betul. atas Peruzzi tuh ingat banget saya. Ya 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 Finalnya tuh ya di ya. di Amsterdam atau di mana ya finalnya waktu itu Kayaknya lupa di kan saya. di Jerman juga deh kayaknya. Oh di Jerman Ya ya, sorry ya sorry. ya ya. Olympia Stadion atau di Berlin Kandangnya lupa Dortmund saya. justru malah kayaknya di kandangnya Dortmund lupa tapi mungkin apa di ya saya lupa pokoknya di Jerman lah itu di Jerman. Di Ya Jerman ya. ya ya Yang ya. Ya, yang di Amsterdam Arena itu yang Madrid juara yang 1-0 itu ya yang betul yang Karembu Pedrak ada Karembu Pedrak Mijatovic, Mijatovic yang bikin gol itu ya betul itu Mijatovic dia. yang bikin gol. Jadi waktu itu saya ingat banget tuh itu udah ketinggalan 1-0 tapi waktu itu ya pemain-pemain M itu kayak pengen banget itu nyetak gol ngejar gitu. Dia Hmm. semangat buat menang itu ada tuh. All or nothing gitu. Jadi saya terkesan sama semangat itu sih waktu Hmm. itu. Jadi do or die-nya itu luar biasa. Pokoknya Ya harus menang. Tapi sayang waktu itu ya sial aja kemarin tuh nggak ya. gol, nggak bisa nyetak gol ya. Setelah itu kan MU memang juara liga ya Mas, pada akhirnya. Mhm. Dan di situ Cantona pensiun. Oh iya 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 ya, tahun itu betul 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 Tahun itu tahun itu. Cantona pensiun. Padahal dia kalau tahu Dan pensiun 2 tahun lagi bisa treble ya. iya, apalagi apalagi kalau dia bertahan semusim aja, itu Arsenal nggak akan juara, mungkin nggak juara Betul, mungkin nggak liga. juara, betul betul. Iya, dan memang benar-benar kehilangan sosok Cantona setelah itu kan. Pada saat itu Nggak ya, ada yang betul. katalis permainan gitu, nggak ada sosok Leadership-nya ya. leadershipnya. Waktu itu Roy Keane juga baru jadi kapten kan. Ya, betul. Belum kayak yang Nah, jadi Roy Keane tahun 2000-an ya, masih belum ya. masih belum yang waktu treble minimal. Dan waktu itu juga lagi sial aja waktu itu karena banyak cedera lah. Padahal di awal musim tuh memimpin loh waktu 97-98 Depan betul. sampai berapa poin dari Arsenal waktu itu. Tapi karena sial aja, jadi makanya nggak ini. Nah, makanya itu loh, saya tuh juga gini, kalau saya kan dari Hmm, tahun 95 ya, 95. hmm, hmm, Partai hmm. pertama saya tuh yang nonton MU tuh comeback-nya Cantona habis kena tendangan kungfu, skors 7 bulan kalau nggak salah.
Oh, yang lawan Liverpool. Iya, betul, 2-2. Hmm. Golnya Robbie Fowler yang itu, yang tendangan kencang itu sama yang di lob itu. Nggak, maksud saya gini loh. Benar itu yang disampaikan sama Bang Ucup, artinya kita tuh kan dulu zamannya Sir Alex itu juga sering kan, kadang kita sudah leading jauh, tahu-tahu poin jauh, tahu-tahu terus dideketin. Kadang kita juga kalah pertandingan-pertandingan penting yang harusnya di atas kertas kita menang sama tim tim kroco lah katakanlah, kita kalah kayak gitu kan. Ingat nggak waktu itu yang pakai jersey ini nih kalau nggak salah yang kita kalah sama City itu kan kita Wigan. nah betul kita kalah 1-0 sama Wigan kan. Coba siapa yang mikir itu padahal Penting itu. itu kita kalau menang sama Wigan sudah kelar itu. Nggak usah menang. Kita seri aja satu sama Wigan. Ya kan kita ini juara nggak maksud saya gini loh. Sekarang ini kan apa orang-orang yang dukung MU mungkin baru-baru ya ngeliat Ole yang kadang kita masih kalah sama ya tim-tim yang di atas kertas harusnya kita menang segala macam terus udah yang langsung wah Ole out ya. Mereka belum lihat aja dulu zamannya Sir Alex yang kita bilang Sir Alex itu pelatih sepanjang zaman, legenda sepanjang zaman aja. Kita juga kayak gitu loh. Kadang yang itu yang udah leading jauh kesalip sama Arsenal lah, kalah sama Wigan lah, kalah sama West Ham lah. Pas Dan target dan selain 6-1 sama City waktu itu, ya kita juga pernah ngalamin kalah sama Newcastle 5-0. nah kayak Terus, gitu-gitu. jadi ya jatuh bangun tuh ada di tiap era. Nah makanya itu. Even Klopp juga awal-awal juga ya nggak seperti musim lalu kan. Ya itu maksud saya. Hancur-hancuran. Maksud Makanya. saya. Kalau Bang Ucup nih dari awal ya, dari pergantian Ferguson ya, yang paling serak kemana nih? Kan ada Moyes, Ryan Giggs. Kita ikutin lah Ryan Giggs, nggak apa ya? Ryan Giggs. Terus Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer. Dari 5 nih, mana yang paling oke? Tentunya. Ya kalau pribadi sih tentunya sekarang Ole, jujur aja. Ya bukan karena apa-apa dia mantan pemain nggak. Dari arah-arah ini tuh Bukan karena enggak. terpengaruh poros Hang ya? Enggak. Karena apa namanya? Ya seperti kita tahu kan, Ole ini selain tahu MU itu gimana dan dia bisa speak up ke pemain, gua dulu ngambil juara segala macam dan dia ngerti lah. Jadi dia juga tahu arah ini klub ini mau dibawa kemana. Tapi sebelum Ole sih sebenarnya saya berharap besar sama Louis van Gaal sih. Sama persis. Ya. Wah, sama. Cocok. Kenapa Louis van Gaal? Kita tahu dia selalu sukses minimal juara liga di tim yang ditanganinya itu satu. Yang kedua membangun pemain muda sesuai sama filosofi MU juga. Dan kita berharap sama ya total football dari Belanda dia. Cuman memang bagi saya nggak menyalahkan dia mau apa namanya nggak cocok sama kultur MU lah. Nah itu dia betul. Lebih ke dia nggak dapat sokongan manajemen aja itu aja. Kalau saya sih mendukung dia. Kalau saya ngeliat perpaduan, jadi antara itu tadi manajemennya nggak seirama sama dia. Nomor 2 adalah itu tadi faktor sosiokultural ya yang berbeda mungkin Inggris sama Belanda gitu loh kan. Dia ini kan julukannya Iron Tulip ya. Oh, kalau saya sih kenapa dulu waktu pertama kali Louis van Gaal itu kan abis Giggs terus gonjang-ganjing Louis van Gaal mau ke Liverpool lah, mau ke Tottenham lah, tau-tau kan ke MU sebelum Piala Dunia itu kan kalau nggak salah. Terus Piala Dunia Belanda mainnya bagus kan. Itu saya optimis, saya pikir wah ini mantep ini Louis van Gaal. Dia ngeliatin kan kualitasnya di timnas Belanda kayak gimana. Terus terus dia kan pelatih segudang pengalaman. Pernah menangin semua gelar. Saya pikir sih ya ini terus keras juga kan dia. Ya keras kepala dia. Keras kepala. Jadi saking kerasnya dia pun waktu acara apa gitu kan dia kayak habis dikit mabuk atau apa dia ngomongnya ngelantur gitu di acara MU ya kalau nggak salah. Iya yang ada Ryan Giggs segala macam itu kan. Ya saya di situ saya berpikir wah ini cocok nih buat MU, artinya dia berpengalaman, dia keras, teguh pendirian ya kan, ternyata ya itu tadi dia tidak disokong manajemen, terus ya itu tadi ternyata faktor pembawaan kerasnya dia itu terbentur sih sama kulturnya MU, jadinya
Ya, Kalau nggak kulturnya MU mungkin kulturnya Inggris, Glazer sebagai ya Inggris juga, terus Glazer juga sebagai betul. owner dan Edward Woodward yang ya Inggris. Edward kan dari Inggris itu. Betul. Nah, Tapi bener loh, pelatih MU ya, setelah Sir Alex atau bahkan Sir Alex, dari Sir Alex deh, nggak ada loh yang terang-terangan bilang, maksudnya kayak, kan Van Gaal bilang tuh, si Ed Woodward nggak ngerti bola. Ini yang bikin MU kacau ya, dia kan dia berani ngomong kayak gitu ya, karena memang kalau Belanda kan emang emang gitu Bang Ucup, dia kalau orang Belanda sini kan, orangnya tuh kalau ngomong jujur aja, lurus-lurus gitu loh, nggak ada pakai acara belok-belok ya. Jadi kita kalau ya, baperan ya kita sakit hati sendiri gitu loh. Tapi kan ya. dia kayak Jadi begini, apa adanya. kedengar apa tiap hari denger lah yang kayak kita apa dengar di film Cip Pitung dulu ya. Company ngomong Verdomsech. Ya, oh enggak, kalau tergantung. Kalau Nah, perusahaannya itu kalau perusahaan, semakin perusahaan itu Belanda minded, kemungkinan sih sering hal-hal yang begitu. Tapi kalau perusahaannya perusahaan internasional ya agak nah, beda lah, karena kan harus 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 ini ya, harus adaptasi juga hmm, nih. Alhamdulillah sih saya belum pernah kerja di perusahaan. Tapi kok saya dengar teman-teman saya terutama yang kerja di bidang teknik gitu ya, kok kerja di perusahaan hmm, Belanda murni sih ya kayak gitu. Udah biasa tuh orang maki-maki kayak gitu. dimaki-maki ya Ya, ya ya, tapi ya. maki-maki dalam arti bukan yang untuk baper ya, dan yang dimasalahkan tuh bukan pribadi tapi kerjaan. Kerjaan ya. Mhm. Mana sih lo gitu? Nah, Mana kayak sih lo gitu nggak? kayak gitu. Bisa kerja nggak sih lo? Nah, gitu Nah, ya. kayak gitu. Ah. Balik lagi, saya sih sama waktu itu Van Hal sih, tapi cuman ya, dan dia kayaknya mau mau ngerubah MU juga agak radikal ya, which is kan kayaknya nggak bisa. Klub sudah 26 tahun sama Sir Alex, terbiasa dengan hal-hal yang Ya. ya udah 26 tahun dia mau ngerubah secara radikal ya, Hmm. agak sulit sih mungkin ya. Itu Gila. mungkin makanya dulu waktu tahun berapa itu ya, 2002 atau 2000 berapa yang rumornya Ferguson mau pensiun, kan santernya suksesornya Van Gaal itu. Nah iya bener, Kan akhirnya nggak jadi. Bisa betul. jadi pertimbangan Ferguson ya karena itu mungkin ya. Dia udah ngelihat sebenarnya gimana Van Gaal, gimana kerasnya dia di Barca, Mhm. dan Barca di timnas Belanda juga waktu itu juga Van Gaal juga nggak terlalu ya bikin gagal lolos Belanda di 2002. 2002 betul, ya. Di Barca juga ancur-ancuran, Mhm. nggak terlalu impresif lah di Barca. Jadi ya saya melihat gitu lah, ada dua sisi sih. Mungkin kalau dia kayak di Munchen yang memang sama-sama orang kultur Jerman ya, Mhm mhm. nah Ya itu mungkin ya cocok-cocok aja dengan karakternya Van Gaal, ya. dengan tradisinya Munchen gitu. Tapi kalau di Inggris kita ngomong soal ya orang Inggris itu punya pride juga ya, pride ya seperti Punya manner punya segala macam ya. ya tata krama tersendiri lah yang mungkin Hmm. nggak cocok sih sama sama ininya Van Hal. Cuman ya itu sih saya, eee, ya dari Moyes, Mourinho, Van Hal, saya ya dan kalau dibandingin antara Mourinho sama Van Hal sih saya waktu itu lebih lebih excited ya waktu MU dapat Van Hal daripada MU dapat Mourinho. Ya, ya. Kesan kalau Mourinho itu datang di saat yang nggak tepat menurut saya, karena caranya tuh nggak cara manajemen tuh nggak benar, karena langsung mutusin Van Gaal. Saya waktu itu Ya berharap benar. Van Gaal tuh satu satu musim lagi lah at least, selesaikanlah kontraknya dulu. Ya benar. Kasih dia ya musim yang do or die, apa sih maunya dia gitu. Ya Pokoknya betul. lu harus Kalau ya ini kalau gue kasih. dapat gua perpanjang, kalau enggak gua lepas gitu kan. Iya, Nah, bener. Cuman kan gitu. mungkin si Ed Woodward mikir kan, wah nih mumpung si Mourinho lagi available, Kosong. lagi kosong, ah buru-buru nih daripada ntar, mungkin mikirnya gitu juga kali ya. Iya. Tapi ya pada akhirnya Mourinho tuh nggak kayak waktu dia di Chelsea dulu Oh atau di jauh, Porto. jauh, Oh, jauh, apalagi di jauh, Madrid. jauh, Di jauh. Tottenham coba lihat, sekarang dia di peringkat berapa Tottenham. Terus baru terkuak kan beberapa pemain MU dulu seperti Luke Shaw itu tadi dia bawa wawancara kan. Ternyata memang hubungan beberapa pemain sama Mourinho itu nggak bagus. Nggak bagus, betul, betul, betul. Nah, iya, dia cenderung nyalahin pemain sih kalau misalnya beda sama Ole. Asal dia misalnya kalah atau jelek ini, Martial lah contohnya. Ya pasti dia akan membela anak buahnya. Betul. Tetap Orang yang tetap positif. orang yang ngelihat sampai sekarang masih bela-bela Mourinho, kalau saya lihat sih
kurang jeli ya, karena jeli gini loh, kalau dilihat ya, Mourinho dimanapun itu, dia itu Hmm. sering, eee, pastinya ya, dia tuh punya hubungan bagus sama pemain yang dia yang datengin, maksudnya dia yang bawa gitu loh. Jadi dia ke Chelsea Hmm. nih, dia ngerekrut siapa-siapa, nah itu pemain apa, plus sama pemain-pemain yang memang sesuai dengan dia. Tapi pemain yang Hmm. sudah ada, yang tidak sesuai sama dia, mau itu harganya mahal, mau apapun, rata-rata pasti ini kemarin kan sempat di Tottenham, sempat ini kan, awal-awal itu kan sama Gareth Bale, Harry Kane, Harry Kane ya. sempat sama Harry Kane, coba gila aja Harry Kane itu ikonnya Tottenham sama dia mau di against gitu loh, mau di apa, mau dilawan ya, gila aja, mau dijual terus mau gimana Hmm. coba yang datengin seneng itu pasti. Wah, coba kalau Iyalah, Harry Kane datang ke MU, wah mantep itu. itu kita bersyukur banget, sujud syukur mungkin. Iya bener, harga 100 juta tembus aja. Kalau perlu tukar 100 juta plus Martial, nah sana. Ya nggak? Ya, mungkin kalau saya punya rezeki berlebih ya, kan saya beli tuh jersey dengan nomor Harry Kane, sorry banyak nyamuk sih. Nggak apa-apa. Dengan jersey Harry Kane gitu, entah nomor berapa terserah deh. Iya kan? Nggak, maksud saya Sama ya itu, SHT-nya. ya itulah si Mourinho tuh begitu. Cuman kan ya orang, kalau saya lihat sih orang yang nggak suka sama Ole itu biasanya tuh masih masih CLBK sama Mourinho biasanya. Jadi ya, itulah kita yang penting sebagai fans sih ya lihat aja sih perkembangannya. Mungkin kalau saya baru lihat nih apa namanya ada artikel di Ruang Taktik atau di mana tuh. Mhm, mhm, Jadi ada 3 tahap tuh seseorang itu mhm. memandang sepak bola. Oke, Pertama itu jadi fans, oke, yang kedua pandit, oke. yang ketiga analis. Hmm, Bedanya kalau fans, mungkin dia cuma nengok tim kesayangannya main dan mhm. ya benar atau salah ini klub gua, mungkin gitu Ya, ya. ya, Ya ya, ya, kayak ya. kita dampak ngalamin fase Betul, betul, itu. betul, betul. Jadi misalnya contoh kecil aja, misalnya MU ini dijelek-jelekin, kayak orang itu menjelekkan harga diri kita gitu. Iya, iya, betul, betul, betul. Itu sudah ini, udah kita ngalamin lah dulu waktu Ya, zaman ya. masing-masing Ya, juga. betul lah pernah kita. Nah, jadi sekarang ya kita masih menuju ke pandit lah, Ya, ya. menuju ke pandit gitu. Jadi kita memandang bola itu nggak cuma as a fan juga, jadi ada faktor-faktor yang perlu kita tahu gitu kan. Kita Kayak gitu. pelajari ya, kita belajar artinya. Nah, kita Nggak, ngerti ya, aspek-aspeknya, lebih tapi lebih paham. benar sih, tapi itu justru yang bikin kita tuh jadi sekarang kalau ngelihat sepak bola tuh nggak cuma dari yang di lapangan aja, kita tuh ngelihat lebih apa ya, karena itu tadi karena Pak belajarnya kayak Bang Ucu bilang, baca Hmm. artikel. Kebetulan kalau di Twitter kan sekarang gampang nih ya, kalau orang sharing ngikutin apa, info-info segala Ya, macam ya, itu yang ya, ya, diikutin ya, gitu loh. ya, Jadi ya, taunya lebih menyeluruh, bukan cuman pertandingan, siapa main jelek, siapa yang menang, siapa bikin gol, bukan cuman itu aja gitu loh. ya, Tapi ya. lebih ke yang menyeluruh sehingga ya kayak inilah ya kalau kita ngelihat kalau akibatnya kita ngelihat pertandingan juga enak. Kadang MU menang pun kita bisa jadi MU menang tapi kita nggak puas. Begitupun juga sebaliknya, MU kalah tapi kita puas Puas. karena itu tadi gitu loh. Iya kan, bener kan? Hmm. Dulu kan kita kan cuma yang oh menang seneng, kalah nggak seneng gitu aja kan. Ya. Contoh waktu tahun lalu tuh, waktu Liverpool ngalahin kita di Anfield 2-0. Hmm. Ya, kita kan sebel sih sebenarnya MU kalah. Cuman dari positif thing, atau sisi positifnya, waktu itu pemain-pemainnya tuh udah bener-bener ini musuh lu. Ya, Tuh. Jadi mereka bener-bener nunjukin determinasi di situ di Anfield. betul. Nah kalau dilihat itu kan golnya satu, gol bola mati kan, corner Van Dijk Mhm. kalau nggak salah ya. Satu lagi kan Mhm. golnya Salah yang ya serangan balik udah kosong di Ya, belakang kan. ya, ya. Terlepas Dan dari itu mungkin lumayan. mhm, mungkin kalau fans orang yang masih level fans paling ngomongnya alah udah ngeles aja gini bla 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 kalah aja gitu. Iya Tapi kalau betul. kita mandangin sih enggak. Nggak, betul, betul, betul. Enggak. Nah, kita beda dari situ. Kita Eh, uh, ngomongin soal Liverpool itu salah satu yang saya suka dari Louis van Gaal juga loh. Itu so far kan pelatih dari pascanya Sir Alex ya, yang paling banyak menang sama Liverpool kan. ya. Sering loh. Yang Mau terakhir kita dia menang di Anfield nah, lawan Liverpool ya zaman Louis van Gaal zaman Louis van di Gaal Liga. betul.
Soalnya Louis Tidak. van Gaal tuh dia kalau menurut saya sih ya dia tahu gimana caranya apa sih Rival. dia tahu Liverpool itu siapa, harus seperti apa pemain MU dia tuh tahu dan dia terapkan itu ke pemain MU. Artinya saya kan pernah baca artikel dia salah satu yang selalu ditekankan sama dia adalah dibakar semangatnya tapi dikasih tahu jangan sampai kena kartu merah. Hmm. Hmm. Karena kan memang ya rawan gitu. Jadi main juga lebih hati-hati, main lebih tenang kayak gitu sih kalau saya lihat. Cuman ya Iya, apalagi menghadapi tekanan supporter tuan rumah yang betul. sebagai as a rival is the bitter Ya. enemy gitulah. Mhm, mhm. Jadi apa namanya? Akhir-akhirnya memang Ole mungkin ada beberapa yang harus dia nunjukin rasa ruthless lagi. Tapi mungkin dia udah nunjukin tapi nggak di depan media. Di depan media mungkin senyum. Tapi kita kan nggak tahu di belakangnya gimana. Kalau So saya sih far sih, ya, ya lanjut lanjut. So far gimana? So So far far sih, so far sih dia seperti dia buang-buang pemain kan di press conference kan saya bilang itu dia pemain terbaik, pemain bagian penting kayak Asli yang segala macam. Tapi mhm. belakangan dibuang. Ya, mungkin cara dia apa namanya ruthless-nya kan beda, nggak kayak Sir Alex yang memang Ya, belak-belakan gitu. ya. Nggak suka ya nggak suka gitu, hair dryer gitu lah. Kalau saya sih mikir Ole ini cuma tinggal butuh satu lagi yang bikin dia ini kalau dia dapat ini, kita dapat. Dapat Eee, juara gitu. ya, bisa bukan cuman juara, bisa jadi kita dominasi. Dukungan manajemen kalau dia bisa dapat pemain yang dia mau ya. Oke. Itu aja. Artinya dia secara secara handling pemain tuh dia sudah tahu, secara taktikal dia oke, secara kultural tim dia dapat, eee, Tinggal secara beberapa. iya, secara dia selama ini kan belum bisa 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 dibilang belum 100% nih. Karena beberapa pemain Mhm. kan ya kalau kita lihat dari yang apa starting 11 ya, paling oke katakanlah Bruno Fernandes tuh dia yang mau ya kan. Ya. Selebihnya siapa? Aaron Wan-Bissaka mungkin itu dia yang minta, tapi selebihnya kan bukan dia yang minta, yang lain-lain itu kan either either lungsuran dari musim sebelumnya atau pemain Mhm. yang datang telat kayak Harry Maguire kan, yang minta Mourinho Ya. yang dapat dia kan. Ya, terus sama mungkin kalau Cavani itu saya nggak tahu, mungkin misalkan pokoknya harus striker lah siapapun gitu. Dan Mhm, waktu itu Cavani juga lowong, ya udah oke gitu. Dan bullshit lah kalau nggak tahu kualitas Cavani. mhm. Dan kita lihat sekarang pengaruh Cavani itu hampir sama kayak Bruno dalam hal pengalaman. Ya, Dengan cara dia membimbing Rashford, dengan cara dia mhm, membimbing pemain-pemain lain, termasuk even Tuan ZB gimana. Waktu di latihan mungkin dia kasih tahu ini Neymar kayak gini nanti. mhm, mhm, Harus cara markingnya gini-gini gitu. Jangan jangan terlalu ngambil kaki dia tuh diving mhm, mungkin mhm. gitu ya. Jadi ya diperlukan pemain-pemain yang memang punya leadership seperti itu. Kalau di Liverpool sendiri di diri Jordan Henderson sekarang. Memang ada beberapa teman saya yang fans Liverpool memandang Jordan Jordan Henderson Henderson tuh kepemimpinannya itu faktor bagus, elemen yang paling penting penting. di Setuju, Liverpool. setuju, setuju. Dan nggak heran dulu waktu saya dan teman Liverpool tuh setuju waktu saya bilang tuh nggak heran waktu Sir Alex dulu tuh kepengen Henderson sebenarnya. Ya, Yang dapat malah kemarin itu siapa ya? Pas saya tuh yang sebelum yang dari Liverpool. Bukan eh yang dari Sunderland, yang dari Sunderland. bukan Phil Jones. Pokoknya Sir Alex suka Henderson, dapatnya yang lain gitu. Tapi Liverpool suka yang ini, dapatnya Yang Henderson. dapatnya Henderson. Oh, ketukar tuh pemain yang tertukar. Pemain yang tertukar lupa saya tuh. Siapa lah itu. Nah ini berarti kalau kapten masih kurang ini berarti ya? Atau gimana? Mantep nggak nih sama Harry Maguire? Harry Maguire itu eh ya dia mungkin bagian terbaru ya. Saya tetap gitu Fernandes datang, saya langsung oh, udahlah Fernandes saja kapten. Cuman itu kan tetap keputusan di Ole, Mhm. tetap di keputusan di pelatih. Kalau untuk Harry Maguire sih so far sih dia harus lebih teriak lagi kalau memang dia pengen terus jadi kapten. Iya. Harus lebih aware sama sekelilingnya, lebih vokal di lapangan. Kalau misalnya ada pemain
temennya yang dijahatin itu dia harus maju Maju duluan. duluan, betul. Ibarat kayak Roy Keane lah, standar kapten kita udah jelas. Roy Roy Keane Keane, itu Cantona, udah ya standar tertinggi Cantona. Yang berikutnya tuh Roy Keane. Roy Keane. Ya minimal Nemanja Vidic. Vidic ya, itu betul, Vidic. itu udah standar kapten. Sebenarnya inilah, kalau saya tanya nih, Maguire sama Neville mending mana nih sebagai kapten? Sama siapa? Gary Neville. Gary Neville. Mas sama saya juga. Gary Neville tuh. Gitu-gitu Kalau lebih jauh tuh. lagi minimal kayak Brian Robson lah. Kalau Brian Robson, saya nggak pernah lihat dia main langsung ya, main di apa. Cuman kalau saya lihat auranya mungkin karismanya tinggi. Karismanya tuh tinggi. Pokoknya nggak cuma di MU, di timnas Inggris juga. Ya. Tapi saya ini sering cedera aja. Betul. Itu aja sih. Kalau Cantona nggak usah ditanyain lagi, karismanya tinggi. Ya udah jelas. Nggak usah kita bahas lagi lah, udah jelas. Sampai sekarang aja masih tetap ada, udah nggak main aja tetap orang-orang masih respect. Even tuh di musim berapa itu ya? Saya lupa. Yang di satu tim MU itu ada beberapa kapten timnas. Lupa tuh. Itu pokoknya termasuk Jisung tuh di Korea, terus dia kapten di tim, kok lupa terus. Evra juga sempat di Perancis ya, kalau nggak salah. Jadi kapten di Perancis. Atau waktu dulu itu Becks di Inggris jadi kapten, terus selanjutnya siapa lagi ya? Lupa ingat. Pokoknya dari kepemimpinan Fergie ini, dari masa pemimpinan Fergie itu beberapa pemainnya juga membentuk karakter pemainnya itu jadi pemimpin, jadi kapten. Ya. Minimal di timnasnya atau misalnya kapten utama berhalangan hadir, dia masih bisa jadi kapten. Bisa jadi betul. Ya contoh Carrick ini kan dulu kan juga kayak gitu. Di zamannya Fergie beberapa kali jadi kapten. Kalau saya tanya nih sekarang nih kaitannya sama Ole nih. Nih mungkin saya harus pergi sebentar lagi tapi kita ngobrol dulu sebentar deh. Optimis nggak sama Ole? Kira-kira kalau Ole nih ya musim ini, ya kan tahu nih sekarang beda poin 10 poin ya sama City kan. Ini tebak-tebakan aja nih, tebak-tebakan saya sama Bang Ucup nih. Bang Ucup dulu deh, finish nomor berapa? Realistis 2. 2, oke. Sama saya juga 2. Nah, 2 ya kita nih. Ya, squad ini 2 ini oke lah, kita ngomong agak lunak sedikit. Oke, 2 ini posisi tertinggi ya. Posisi paling rendahnya berapa? 4. Saya 3. Oke. Artinya kita hampir. Karena jarak sama peringkat 3 sama 4 juga nggak jauh beda. Jadi kalau misalnya MU mainnya juga ya sama sama kayak lawan Sheffield atau timbang lawan Everton kan kita kesel sama ini kan, sama katakanlah ya Rashford di depan gawang nggak jelas, Martial gitu-gitu aja, dan ya 2 itu aja sih, yang lain sih so far ya dan di belakangnya juga aneh-aneh gitu dari De Gea, tapi saya rasa tuh kalau untuk De Gea sendiri saya kayaknya nih pendapat saya nih ya, musim depan dia bisa udahlah pindah aja musim depan. Musim depan ya, Ya sih, karena De Gea tuh ini loh, gaji paling tinggi loh ternyata. Benar. Iya, jangan lupa dia tuh. Dan De Gea ini hampir sama kayak Kepa. Tapi bedanya De Gea ceweknya kan penyanyi terkenal Spanyol tuh. Dan lagi hamil. Dan ya adalah rasa ya kayak kita lah, misalnya jauh dari istri, terus anak juga dia lagi hamil, pengen deket sama kepikiran, manusiawi lah. Jadi kalau memang musim depan dia pindah, ya pindahin aja sih. Saya lihat si Henderson sih siap. Atau kalau mau ambil kiper baru, ya yang top flight lah, yang top flight. Ya. Ya si Henderson. Katakan kalau bisa Jan Oblak, syukur. Ya. Atau Gianluigi Donnarumma juga kalau bisa ya boleh. Masih boleh. Donnarumma cuma mungkin harga maharnya agak mahal aja mungkin. Ya. Soalnya kan dia udah jadi itu, udah ini ya.
Heeh. Kalau ini nih, terakhir sebelum kita selesai record. Besok lawan Newcastle. Berapa? Saya sih semoga bisa menang at least 3-0 sih. Nggak kebobolan? Kebobolan. Nggak, maksudnya MU Kayaknya berarti sih, kalau 3-0 berarti kan clean sheet, kita nggak kebobolan. ya, semoga nggak kebobolan. Apalagi kalau habis lawan Real Sociedad bisa menjaga clean sheet. Memang sih Ya, nggak ngaruh, cuman kalau itu jujur aja faktor penting loh yang menang 4-0 di Sociedad tuh. betul, saya setuju. Untuk mengembalikan kepercayaan diri. Makanya Betul. tetap dipasang Bruno tetap main dan udah jauh Martial dimainin ya dengan harapan Martial nyetak gol di situ dan bisa ningkatin PD dia lagi gitu. Saya setuju sih, kayaknya besok itu. Karena kan kemarin Martial cadangan ya. Kayak feeling saya sih besok dia main duluan deh kayaknya. Mungkin. Tapi depan Cavani gitu ya. Cavani tuh nggak dimainin nggak? Cedera ya kan? Oh ya, cerita sama Van de Beek. Nah, itu dia tuh. Kalau dia cedera, maksudnya kalau Van de Beek itu saya tanda tanya loh Bang Ucup. Soalnya kan Ole bilang cedera, tapi dia update loh di Instagramnya, dia latihan. Nggak tahu deh itu gimana ceritanya. Van de Beek saya nggak tahu apa, mungkin Van de Beek disiapin buat lawan Newcastle, bisa jadi kan, namanya Cywar ya. Bisa jadi. Ya, Kalau ya, Cavani, namanya. saya setuju sih, tapi saya nggak tahu ya kalau Cavani itu, saya tuh sampai saat ini saya lebih srek kalau dia main dari bangku cadangan. Kayaknya lebih bahaya aja gitu loh. Iya. Dia Kalau dia huh? Kalau Daniel James besok main gak nih? Mainin duluan nggak enaknya? Kalau memang butuh kecepatan, butuh tusukan, ya mungkin Daniel James kecepatan ya, counter kalau mau main counter. Lebih mending Daniel James daripada katakanlah Martial. Cuman walaupun Daniel James itu untuk passing aja kurang jujur aja. Dia Iya lari sih, doang. iya sih. Ya inilah Tapi dia. kalau untuk Artinya gini loh, kalau dia pas lagi bagus, dia bagus. Cuman kalau dia lagi nggak bagus, ya off, kadang ya cuman lari-lari doang jatuhnya. Tapi ya ya bagus sih fisik sih. sebenarnya. Ya Ya lebih benar. ke fisik dia sih, lebih ke fisik. Sayangnya kalau dulu kan kita punya yang fisiknya kecil kayak Jisung Park tuh, tapi tenaganya kan kuat. Kalau Daniel James kan enggak. Kalau Jisung kan Ya, masih kita paru-paru 3 dulu kan dia bilangnya. dia selain lari kencang dan paru-parunya ya paru-parunya 3 tadi, fisiknya juga kuat, gak gampang jatuh gitu. Betul. Walaupun tubuhnya kadang-kadang dia di body orang jatuh, tapi dia tetap ya bangkit lagi gitu, cepet bangkit, ngejar lagi Ya. bola. Wah, Berarti ini ya, besok kanan Greenwood dong. Lebih mendingan Greenwood kalau Bang Ucup ya. ya lebih ke Greenwood. Greenwood sih. Saya juga Rashford Greenwood. di kiri. Kalau saya sih motivasi kan dia baru tanda tangan kontrak tuh. Ya. Nah, itu kan pasti. Berarti kiri Rashford, depan Martial, belakangnya Bruno Fernandes ya. Bruno. Sekarang Dan kita Pogba juga. belum. Kita ke dua jangkar nih, apa nih? Udah jelas lah ya dua jangkar nih. Saya lebih ke Fred sama McTominay sih. Ya sama, Kalau itu hebatnya Ole itu di situ loh. Dia bisa bikin Fred itu yang zamannya Mourinho jadi pesakitan katakanlah ya, jadi pemain nggak jelas, sekarang jadi pemain andalan loh. Ya nggak sih? makanya tuh yang nilai Van de Beek gagal itu tuh masih terlalu dini. Kalau dia Saya musim kedua, setuju banget. musim kedua, musim ketiga, ya kita lihat Itu aja lah. Kalau Bang masih Ucup, gitu-gitu sepakat. aja, Saya sih ya baru lepas. dulu ya di Ajax zamannya Van de Beek itu kan sama kayak Hakim Ziyech. Hakim Ziyech tuh yang jadi pemain kreatornya lah. Cuman dia bukan di belakang striker ya, dia lebih di kanan. Van de Beek itu dia role-nya judulnya nomor 10, tapi role-nya tuh lebih kayak nomor 6 sebenarnya. Terus orang tuh sering ngebandingin gitu loh. Wah, Van de Beek di MU, Hakim Ziyech di Chelsea, nanti lihat Hakim Ziyech pasti yang akan lebih gini, soalnya Hakim Ziyech tuh kan dulu di Ajax banyak assist, banyak gol. Saya mikirnya gila. Lah dua pemain ini posisinya beda, tugasnya beda, mau dibandingin gitu loh. Dan satu yang saya perkirakan gini loh. Pemain ini, dan ini sudah pernah saya di channel saya sudah pernah saya bahas dikit-dikit ya, beberapa kali juga di Twitter ya. Jadi pemain dari era divisi katakanlah ya, era divisi atau pemain Belanda yang dari era divisi yang langsung pindah ke Premier League itu banyak yang gagal loh. Sekalipun dia nih di era divisi Liga Belanda nih, wah luar biasa bagus segala macam. Begitu pindah ke Liga Inggris, langsung
Nggak semuanya sih ya, tapi banyak yang gagal. Kalau yang sukses mirip contohnya aja ya Van Nistelrooy, Jaap Van Stam, Nistelrooy, Jaap Stam, Mark eh, Overmars. Mark Overmars, betul. Tapi kalau yang modern-modern kayak gini, eh, Van Dijk itu bisa kayak gini kan dia sempat dulu di Southampton. Artinya gini loh, Southampton tuh kan Ya, pressure-nya beda dong sama nggak kayak Liverpool kan. beda, beda. Terus siapa lagi ya pemain Belanda? Wijnaldum. Wijnaldum, oke sekarang bagus. Ini tuh di Tapi Newcastle dulu dia. Newcastle pressure-nya beda lagi kan. Ya. Nggak seketat di Liverpool kan. Makanya kalau Van Dijk itu langsung ke Liverpool itu nggak akan kayak sekarang dia. Bisa jadi kayak gitu. Nah, Bisa saya jadi pikir dia. makanya ini treatmentnya si Ole, dia nggak ngasih waktu banyak-banyak dulu ke Van de Beek. Hmm, Walaupun dia beli harga mahal, ditekan sama hmm, sama press, sama apa media, ditekan sama media agennya Van de Beek Van de juga. Beek. Tapi dia nggak dikasih, maksudnya dia ecer itu saya setuju banget sih. Soalnya daripada dikasih duluan, akhirnya terus malah anjlok jatuh nggak Op. karu-karuan. Hmm, Flop bener. hmm, Wah, saya sepakat ya. banget tuh soal Van de Beek. Makanya ya, itu yang bilang-bilang Van de Beek apa nggak jelas Nah posisinya. itu dia tadi apa namanya eh, level kita jadi apa namanya penggemar sepak bola itu udah di Nah, mana? setuju, 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 setuju. Fans, pandit, ya jangan-jangan dia mungkin yang pandit itu malah malah posisinya masih jadi fans, Bisa levelnya jadi. masih fans, jadi gitu. Ya sekarang lihat Ya, deh di Hakim Ziyech. Coba nih kejadian kan, oke lah katakanlah dia cedera ya, tapi itu menurut saya oke lah cedera. Menurut saya kan kalau dia pemain hebat, ya balik cedera kondisi 100%, kalau pemain jago jago aja lah gitu. Tapi kan lihat sampai sekarang hmm, dia struggling kan. Bahkan sekarang ada kabar dia nggak dipercaya sama Tuchel kan, nggak masuk skemanya kan. Artinya ya, ya dia tuh saya tuh ngikutin dia loh. Hakim Ziyech tuh dulu sebelum dari Ajax dia tuh di FC Twente. hmm, Jadi hmm, Ajax itu waktu itu Ajax tuh lagi penurunan. Lagi penurunan, maksudnya hmm. di peringkat itu lagi turun, terus pelatihnya saya lupa pelatihnya tuh nggak salah yang sekarang jadi pelatihnya Leverkusen, Peter Bosz. Itu Bos, Peter Bosz, ambil dia dari FC Twente harganya agak lebih mahal, tapi nggak apa-apa. Tapi langsung jadi gitu loh. Begitu dia, memang ya, dasarnya ya. dia pemain bagus di era divisi gitu loh. Saya ngikutin dia Hmm, ya, ya. dari FC Twente dulu tuh. Hmm. Oke, Jadi kalau terus misalnya hmm, Liga Belanda di Belanda itu hmm, tayanginnya di mana? Di ESPN kah atau di di TV lokal TV? sini ESPN, tapi ESPN Belanda gitu loh. Kalau TV lokalnya kalau kayak di sini ada di RCTI gitu ada Nggak ada. nyari, nggak ada. Itu Cuma kan di TV kabel. betul. Itu uniknya kan liga sendiri dalam negeri, tapi makanya saya kadang berpikir konsep kayak gini mungkin kalau dipakai di Indonesia bisa juga ya. Soalnya kan fanatisme Ya, itu Indonesia khasiat. itu ya kayak gitu loh. Artinya bisa buat Nah, pemasukan klub juga gitu loh kan lumayan. iya, iya, iya. Indonesia sih sudah mulai kayak gitu dengan contohnya aja lah di Liga Indonesia ada tuh di IndiHome atau di mana ya? Iya, saya Itu pernah dengar, benar-benar. dan kalau di TV lokal dia nggak bisa di parabola atau di selain yang itu, selain yang apa TV Berbayar kabel itu. yang Mhm. resmi ya, nggak akan itu diacak. Itu udah mulai kayak gitu Indonesia. Cuman masalahnya itu tadi mana kompetisinya jalan Betul. yang diharapkan nggak terpengaruh sama politik itu aja sih Iya paling. sih, benar, benar, benar. Oke, balik lagi nih. Berarti itu tengahnya Fred sama Scott McTominay ya. McTominay. Belakangnya nih Ya, back four. Shaw sama WB nggak akan tergantikan. Oke, tengah. Itu jelas. Maguire pastilah ya. Maguire pasti. Yang Partnernya? partnernya sepertinya Lindelof tetap Iya, dimainin. saya juga cenderung Kiper Lindelof. De Gea. Ya, itu dia bayar gaji tertinggi soalnya kalau dia nggak aneh-aneh. Soalnya kalau dia nggak dimainin, yang teriak nanti Ed Woodward. Teriak ke Ole, gila aja lu. Ini pemain Hmm. gajinya tinggi nggak lu mainin. Gitu sih. Sama-sama kurang lebih sama. Harapannya sih kalau seandainya Van de Beek nggak cedera banget sih, mudah-mudahan besok dikasih. Tapi nggak tahu juga sih. Hmm. Kalau satu lagi nih, Amad Diallo, Hmm. setuju nggak dimain-mainin terus? Uh, nggak akan sering kayak inilah. Yang penting kalau misalnya dari bangku cadangan boleh, Ya, boleh untuk apa namanya adaptasi Premier League, suasana betul. Liga Ya, Premier.
Tapi kalau untuk misalnya langsung inti, enggak lah. Mental pemain muda itu masih labil ya. Saya Tergantung setuju banget, saya setuju. gimana Betul, membimbingnya itu. betul. Jangan Sama. seperti kasus Rafael Morrison sih. Itu Rafael Morrison terakhir main di Den Haag loh. Ya, dia cerita kemarin. Saya dengar wawancara dia di Rio 5. Rio, bener-bener. Saya kaget Itu waktu itu memang ngelihat listnya Ado Den Haag, loh kok ada Rafael Morrison? Dulu waktu dia pertama kali berita transfer masuk, transfer keluar tuh. Ih, itu sempat ketemu. kalau ketemu enggak, tapi saya lihat pernah dia Ado Den Haag main, saya lupa lawan siapa. Dia main, saya nonton di TV. Gila mainnya hancur. Padahal itu Hancur. katanya lebih berbakat dari Pogba dulu. Itu loh, Orangnya. makanya tuh pemain muda yang artinya apa ya? Ya kita nih bukan mainin game Football Manager atau main FIFA gitu ya, yang pemain muda bagus kita bisa mainin terus akhirnya jadi bagus-bagus terus. Enggak, mereka juga manusia ya, nggak tahan ini, nggak tahan. Gila, Rafael Morrison dulu sampai dipuji sama Sir Alex segitunya. Kemarin saya lihat di Ado, wah hancur mainnya Bang Ucup. Hancur, literally hancur. Ya. Tapi kalau dari wawancara serius sih dengar memang ada faktor broken home segala Ya, macam betul, betul. gitu. Tapi ya tergantung manajemen sih sama pemainnya sendiri. Mungkin dia udah dibujuk, udah diarahin, cuman dia masih ya pergaulannya juga salah Betul. Namanya sama sekarang yang nggak orang bener. muda ya kan, dia terkenal cepet, dapat duit banyak segala macam, kalau nggak well protected ya nggak bisa semua orang diharapin kayak Cristiano Ronaldo datang muda, terus itu untung Cristiano Ronaldo dulu nurut ya, maksudnya dia tuh sampai nganggep si Ferguson kayak bapaknya kan, artinya dia nurut banget kan. Ya. Kalau dia nggak nurut tuh belum tentu dia bisa jadi kayak sekarang. Artinya Ferguson tuh berjasa banget bentuk bukan cuman Membentuk kualitas, karakternya. karakternya Ya. yang penting itu di situ tuh. Karakternya tuh dibentuk sama itu ya. Setuju nggak Bang Ucup? Kalau saya bilang tuh mungkin 90% yang jadiin Ronaldo kayak sekarang itu ya Ferguson. Setuju sekali. Iya kan? Iya Ya. kan? Kalau nggak ngapain Ferguson tuh sampai bela-belain nungguin Ronaldo waktu menang Liga Ya, Champions, betul, menang betul. Piala Eropa. Betul, betul, Ngapain betul. dia di pinggir itu khusus untuk meluk Ronaldo, nyapa Ronaldo. Dan dia yang Oh ya, kenapa? oh ya, jangan lupa nanti ada filmnya Ferguson tuh mau tayang. Kita dokumenter lagi. Kalau saya sih berharap ada biopiknya sih. I see. Nggak, balik lagi ke Ada. ke Ronaldo itu loh. Artinya kan ya saya ngelihat sih yang benar itu sumbangsinya Ferguson gede banget itu di ininya apa namanya di karirnya Ronaldo. Sampai dia kan yang akhirnya nyetujuin dia pindah ke Madrid kan Ferguson juga. Kalau itu saya baca di biografinya tuh kan Ronaldo tuh kayak ditunda semusim sama Sir Alex. Jadi harusnya musim A gitu ya. Sir Alex bilang ke Ronaldo, nggak bisa, lu musim depan pindahnya. Ronaldo tetap nurut, tetap mainnya profesional ya. Akhirnya jadi kayak walaupun sekarang. terbayar sih sama gelar ke-18 dan nyamain rekornya Liverpool ya secara Betul. Liga Champion juga. Liga Champions kita kalah sama Barcelona, tapi memang kalau misalnya kalau baca-baca dari apa yang biografi Ferguson dan ya tulisan-tulisan lain, ya memang ada beberapa faktor yang bikin kita kalah sama Barcelona waktu itu memang. Masuk ada Ferguson bilang ada pemain yang nggak mau nurut nama instruksi dia. Dia nggak nyebut nama tapi. Tapi memang pada saat itu sih, itu saya nonton itu sama anak-anak UI ada salah satu tempat di Semarang final. Finalnya satu lagi saya waktu itu sudah di Belanda itu. Cuman ya jujur sih memang tahun itu memang lagi Barcelona lagi gila sih. Terutama yang kita kalah kedua tuh di mana ya? Di Roma kalau nggak salah yang Wembley. Di Wembley kita kalah 2011 sempat 1-1 sama golnya Rooney yang cakep betul. itu. Cuman ya Messi sama David Villa lagi. Wah, gila tuh lagi gila. Gacornya. Yang sebelumnya tuh gitu. Ada si Eto'o juga kan, maksudnya lagi gila lagi. Iya. Dan perlu catatannya paling ini aja. Barca itu waktu itu lolos ke finalnya itu ya dengan tau lah lawan Chelsea itu yang si disgrace Drogba ya. Tapi pastinya juga ya. Betul. Kita tapi juara Liga Champions terakhir juga ngalahin Chelsea dulu kan. Chelsea ngalahin Barcelona dulu kan di semifinal. Ya. Golnya Paul Scholes. Ya. Itu
itu momen yang bikin saya habis nonton itu kayak bubuk jatuhnya tuh langsung kayak awalnya ketahan gitu gitu final whistle gitu panjang itu langsung wah pup Yang pup lawan pup Barcelona. pup, pup. Yang leg Sama, kedua sama saya persis. Saya menang 1-0 itu tapi ngerasa kayak soalnya kan kita leg pertama 0-0 kan itu di kosong Camp Nou kosong kan. Artinya kita 1-0. Abis itu kan Barcelona kan maksudnya mainnya tetap gila kan. Maksudnya kalau bikin 1-1 kan kita kelar itu. iya iya Benar persis. Saya satu juga kelar saya juga wih, gila ini. dan itu terakhir kali saya ngerasain Old Trafford itu suasananya tuh electrified yang Hmm. kita aja yang nonton bergetar apalagi yang dia Oh, di Old saya Trafford sana. saya ada satu lagi momen yang dimana saya tuh nonton sampai saya wah emosi banget. Kalau nggak salah tahun terakhirnya Sir Alex Liga Champion yang kita kalah sama Madrid di kandang yang Nani kartu merah, ingat gak? Itu kan wah gila itu kita sebenarnya itu kan akhirnya kita sekarang bisa 1-2 menang tuh. bisa menang Itu sebenarnya kita kalau 2-1 kalah 1-2 kan sama Madrid. kalah 1-2 gara-gara kartu merah Nani itu. Nah, benar. Itu padahal saya yakin kalau 11 lawan 11 ceritanya itu Beda. beda itu gila. Kita Game aduh plan-nya hancur. Game plan yang dibangun tuh hancur kemarin sudah rapi gara-gara padahal kartu kan merah. betul. Itu Rapi. saya leg pertama kita berapa ya? 0-0 juga kalau nggak saya lupa. 1-1. Salah satu, betul salah satu. Itu mainnya Ronaldo di ya betul betul betul. Ya golnya Ronaldo yang tinggi, Evra aja ya sampai ya gini. ya 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 ya, ya benar. Nggak, tapi itu saya waktu itu wah optimis banget karena skuadnya lagi bagus, harmonisasinya juga lagi bagus. Ya saya yakin Dan aja. Sir Alex terakhir. Betul, Sir Alex terakhir. Dan saya nggak tahu saya datang ke match itu, maksudnya nonton waktu awal tuh, itu saya PD-nya luar biasa gitu. Dan bisa sampai geram banget waktu si Nani kena kartu merah karena terus 50-50 bolanya. betul dan Ferguson dari pinggir lapangan yang wah nyuruh cheering semua kan yang si supporter saya nonton benar-benar sampai geram gitu maksudnya kayak damn gitu loh harusnya sih cuman ya oke Indian skornya berapa Newcastle 3-0 tadi 3-0 oke saya skuadnya sama lah persis sama kayak Bang Ucup persis plek gak ada beda-beda cuman skornya beda ini saya berapa 1-2 kalah enggak dong menang 2-1 sorry 2-1 sorry oh jangan sampai 1-2 enggak 2-1 ya kita nambah gini nanti tiba-tiba menangnya 9-0 lagi enggak soalnya gini loh saya murni aja sih kadang MU itu soalnya grafiknya ini kayak gunung kalau habis gini langsung gini habis gini gitu kan kemarin mainnya lagi bagus sih pemainnya sih Sociedad ya itu banyak faktor ya senang banget nih udah seneng banget nih udah ngobrol sama Bang Cak yang Jojo di Belanda. Salam buat keluarga ya, Cak. Sama-sama. Salam. Terima kasih nih. Sudah kita ngobrol lagi lah ya. Meramaikan ini saya naikin di football Belanda nggak apa ya? Nggak apa-apa. Siap. Oke. Thank you semua ya sudah menyaksikan. Ini obrolan saya sama Bang Ucup antara Belanda sama Batam nih, sama-sama B-nya. Oke, thank you. Assalamualaikum. Ini saya selesaiin recordnya.